tambahkan untuk aku ilmu. Jadi sunnah yang kedua perlu kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Maka jangan kita malak untuk nyari ilmu. Sepintar apapun kita dan kapanpun itu masanya. Karena apa? Selagi kita masih punya semangat untuk belajar ilmu, maka belajar ilmu itu adalah sunnah dan tuntunan ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam kesempatan Nabi Muhammad keluar dari rumah, lihat ada dua perkumpulan. Si kok sedang zikir, si kok sedang belajar ilmu kayak kita ini. Maka Nabi Muhammad berkomentar, yang zikir itu bagus, tapi kalau Allah berkenan ngabulkan, kalau tidak dikabulkan. Tapi kata Nabi apa? Adapun yang belajar ilmu itu yang terbaik. Kata Nabi apa? Innama bu'ithu mu'alliman. Aku diutus sebagai pengajar. Mana yang dipilih oleh Nabi antara dua kelompok itu? Beliau gabung dengan orang yang sedang belajar ilmu agama. Sedang belajar ilmu agama. Gabung di sana. Makanya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau bilang, la syai'a yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kati satu amalan yang paling menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bil ilmi, kecuali dengan kita nuntut ilmu. Wal amal bihi, dan ngamalkan ilmu itu, wa tablighihi, dan nyampaikan ilmu tersebut. Sekarang alhamdulillah kalian ada diberikan fasilitas oleh Allah melalui orang-orang baik. Setiap Ahad pagi kalian kumpul di sini mendengarkan ilmu fikih, mendengarkan kajian dari para ustadz, para ulama. Maka ini nikmat dari Allah. Maka istiqomahkan, hargai nikmat ini. Sampai kapan ustadz? Apa sampai kami nikah selesai belajar? Tidak, sampai mati. Al-Imam Ahmad bin Hambal sudah syebe, sudah tua, sudah lanjut usia. Madhab beliau tersebar seluruh dunia. Tapi apa? Dilihat oleh murid-muridnya di masa yang tua, kurang lebih umurnya 80 tahun, masih pegang buku, masih pegang pena. Masih pegang buku, masih pegang pena. Diomongi oleh muridnya, wahai Imam Ahmad bin Hambal, engkau ini sudah tua, kok masih pegang buku, megang pena zaman dulu, bukan cak kita. Pena wadah tinta dina. Yang namanya mihbaro, tempat tinta. Apa kata beliau? Latu wocak ini masih megang pena. Kata beliau, ma'al mihbaro ilal makbaro. Dengan wadah pena ini aku akan masuk dalam kubur. Dengan tinta ini aku nak masuk dalam kubur. Artinya belajar itu sampai mati. Bahkan ana ingat sebelum balik 2019, ana belajar di Yaman, di Habib Umar dari 2013. 6 tahun di sana. 2019 kita santri, murid beliau kalau nak balik ngomong. Jadi sawan lah kita, beliau lagi di Darul Mustafa, ana ngomong langsung, wahai Habib, ana insya Allah nak balik tahun ini. Kata beliau, ngapa tidak 3 tahun lagi? Malah sudah penting. Banyak pikiran di rumah di Indonesia, di Palembang ini. Sudah kata Habib Umar, kalau nak balik dicatatkan oleh beliau. Ada 5 wasiat. Sampai sekarang ada tulisan Habib Umar langsung. Ana simpan di lemari. Salah satu wasiat dari beliau, apa dia? Bimuswasalatis diat min ta'allum. Kalau balik kage, jangan berhenti untuk selalu senantiasa belajar ilmu. Walaupun kita di Palembang dulu dengan Kiai Nawawi, alhamdulillah kita 6 tahun, kemudian ke Yaman 6 tahun lagi. Pikir kita tadi wasiatnya untuk ngajar baik, untuk apa, buat pesantren, tidak. Apa namanya wasiatnya apa? Senantiasalah engkau ketika pulang untuk meneruskan belajar, kemudian ngamalkan dan mengajarkan.
Jadi poin di sini belajar dulu. Artinya setinggi apapun kita punya ilmu, jangan berhenti belajar. Karena orang itu bakal dianggap orang berilmu kalau dia masih punya semangat untuk belajar. Bahkan selama Ana di Yaman itu beberapa kali lihat Habib Umar hari Selasa di Ribat Tarim itu beliau bawa kitab dan baca kitab kepada para ulama yang ngajar di sana. Habib Umar yang ilmunya luas, maulidnya kita baca, dakwanya seluruh dunia, hari Selasa nyempatkan hadir di depan ulama. Yang zaman dulu Habib Salim Asy-Syatiri masih hidup. Ana nemui 2 tahun di sana. Habib Salim Syatiri di depan, Habib Umar baca kitab. Ngadepnya cak santri kayak kita. Padahal sudah luas ilmu luar biasa, tapi masih tetap belah. Cak mana dengan kita? Kadang kuliah duha tidak hadir, absen 3 kali, hadir sekali. Nah ini menjadi evaluasi. Momen maulid Nabi kita harus menyenangkan hati Nabi. Cak mana menyenangkan hati Nabi? Dengan kita selalu semangat hadir di kuliah duha. Selalu kita mempelajari ilmu, mencatat apa yang disampaikan, amalkan apa yang kita pelajari. Dan inilah akan menjadi bekal bagi kita untuk selalu bisa ngamalkan sunnah Nabi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sofwatuz Zubat disebutkan wa niyatun wal qaulu tsummal amalu bighairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niat, ucapan, perbuatan kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi maka tidak bakal diterima. Cak mana biar sesuai? Tidak lain dengan kita pelajari, kita resapi apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Amalkan sesuai dengan Nabi, disinilah kita dapat keutamaannya. Dan akan kita selalu amalkan sehingga akhirnya mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling tidak ada beberapa poin dari kajian kita pada pagi menjelang siang ini. Pertama, bahwa orang yang cinta sama Nabi syaratnya adalah dia harus mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Siapa yang tidak mengikuti Nabi, tidak taat, berarti kalau dia ngaku cinta cuma sebatas pengakuan baik, tidak sejati. Pertama. Yang kedua, yang sangat perlu bagi kita para pemuda untuk ngamalkan dari ajaran Nabi, cerdasnya kita dalam berucap dan dalam berkomentar. Berkomentar dengan lisan, berkomentar dengan tangan. Di zaman digital semacam ini, cerdas-cerdas. Kata Habib Umar, jangan engkau buka pintu walaupun seukuran gelang, kecuali engkau bisa tahu cak mana nutupnya. Cak mana apa artinya? Perumpamaan. Jangan engkau berucap sesuatu kecuali kalian tahu apa dampak dari ucapan engkau, baik dengan lisan maupun dengan tangan. 2. Ketiga, yang paling penting untuk kita para pemuda dari sunnah-sunnah Nabi yaitu belajar ilmu. Belajar ilmu bukan cuma penganjuran yang kecil, tapi dia adalah sunnah Nabi yang paling menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapanpun dan dimanapun, tentunya dengan guru yang jelas, yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita amalkan apa yang kita pelajari, kemudian kita ajarkan dan kita ajak orang lain untuk sama-sama belajar. Sehingga insya Allah ini adalah poin-poin yang paling terpenting. Kalau siapa di antara kalian ngamalkannya, insya Allah hidupnya bakal dekat dengan Nabi, dekat di dunia, bahkan dekat kaget di negeri akhirat, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang pacak kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Tentu kita berharap minta sama Allah selalu diberikan keistiqomahan di dalam belajar dan selalu dibimbing untuk ngamalkan apa yang kita ketahui,
dan istiqomah dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang baik semacam ini, sehingga tidak katik di antara kita yang belum dicicipkan matanya untuk lihat Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat perkumpulan ini Allah berikan kita karunia yang besar tersebut, bisa bermimpi melihat baginda Rasulullah SAW. Yang juga masih punya dosa diampuni dosa kita, yang punya aib Allah tutup segala kekurangannya, dan ketika ajal diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama-sama penyampaian materi kuliah duha. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Bagi yang ingin bertanya silakan mengangkat tangannya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah ada amalan dari Rasulullah ketika menyampaikan ilmu agar mudah dipahami seseorang yang diajarkannya, terutama mengajarkan ilmu kepada anak kecil? Amalan, cak mano cara ngajarkan ilmu. Nah, tentunya dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu punya tuntunan dalam mengajarkan khusus kepada anak kecil. Camano tuntunan beliau? Tuntunan beliau pertama, kita nyampaikannya dengan hikmah, dengan cara yang sekiranya memang tepat pas dengan budak-budak kecil. Anak di sini ngajarkan ilmu mudah, tinggal kita nyampaikan, tapi pernah suatu hari anak dipinta untuk ceramah maulid, pernah juga dipinta ceramah nuzul Quran di depan budak TK, depan budak SD, pernah, depan budak TK, pernah. Kita ceramah qala Rasulullah, kalau kita ceramah melot ceramah juga dia. Jadi dari sinilah, kalau nak berhasil cara ngajar kita kepada anak kecil, itu peloi para guru-guru TK. Dia harus melok ke dunia budak kecil. Camano dunia budak kecil, ya cari metode yang sekiranya lumrah di sisi mereka, dengan permainan, dengan kuis, dengan hadiah, dan itu lebih ngeno. Itu pertama. Yang kedua, kedepankan sifat lemah lembut. Kalau kita sampai marah-marah, apalagi sampai nyelit, nah itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang ibu bawa anaknya. Ketika di pangku anak tersebut, tiba-tiba kencing. Ibunya itu nyelit, ibu-ibu cah itulah kan, dijingok budak kecil itu kencing, dijelit oleh ibunya, nangis budak itu. Maka Nabi Muhammad SAW ngelarang, jangan baju kotor pacak disucikan, tapi kalau hati sudah hancur, susah untuk dibenahi. Nah, makanya dengan lembut, dengan hikmah. Cukup kata Nabi SAW, dengan engkau percikkan, karena budak ini belum 2 tahun, belum makan kecuali ASI ibunya. Cukup dipercikkan, baik jadi suci. Tapi kalau dengan julid, apalagi mak-mak, kalau sudah marah sama anak, Masya Allah, ini tidak dipercaya. Kedepankan sifat lemah lembut dengan budak kecil. Itu semakin didengar daripada kita dengan bentak, dengan marah, dengan kasar, maka tidak bisa didengar mereka. Nah, ketiga, amalkan untuk baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Itu sangat dianjurkan Habib Umar sebanyak 100 kali setelah adzan subuh.
Sudah qobliyah adzan subuh, kita baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Insyaallah apa yang kita ajarkan ke budak kecil bakal diterima. Wallahu taala a'lam. Azan dulu atau terusi kage? Dengar azan dulu. Allah Akbar. La haula wala quwwata. La ilaha illallah. Ya arhamar rahimin. Nabi firli wa alhamdulillahi rabbil alamin. Doa tetap dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa man ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu laha. Rabbana ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatinal qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula kuliah duha kita pada hari ini. Semoga